Kami akan membahas tinjauan umum manajemen risiko. Sebelumnya kita sudah mengetahui pengertian manajemen dan pengertian risiko itu sendiri. Pengertian manajemen risiko adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga di masyarakat. Jadi, manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, pemimpin, mengordinasi, dan mengawasi program penanggulangan risiko. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian apa sih manajemen itu, apa sih risiko itu sendiri. Nah, manajemen adalah proses pengorganisasian, pengelompokan, pengendalian, dan pengawasan terhadap suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan, risiko adalah dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan. Oke, selanjutnya ruang lingkup risiko. Komponen pertama proses manajemen risiko yaitu penetapan ruang lingkup risiko. Hal-hal penting yang harus dipertimbangkan dalam penentuan ruang lingkup manajemen risiko antara lain, yang pertama, tujuan dan keputusan apa saja yang harus dibuat. Yang kedua, hasil yang diharapkan dari suatu proses manajemen risiko. Yang ketiga, waktu, lokasi, hal-hal spesifik, dan pengecualian. Yang keempat, alat dan teknik penilaian risiko secara tepat. Yang kelima, sumber daya yang diperlukan, tanggung jawab, dan pendokumentasian atau pencatatan. Yang terakhir, keterkaitan dengan program atau proyek lain, proses, dana, atau aktivitas lainnya. Oke, selanjutnya tujuan manajemen risiko. Setelah kita membahas pengertian manajemen risiko, kali ini kita akan membahas beberapa alasan proses manajemen risiko perusahaan perlu dilakukan. Adapun tujuan manajemen risiko antara lain, yang pertama, melacak sumber-sumber risiko. Tujuan manajemen risiko ini guna melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis. Yang kedua, menyediakan informasi risiko bagi perusahaan. Tujuan manajemen risiko yang berikutnya adalah menyediakan informasi tentang sumber-sumber potensi risiko di perusahaan. Setelah melakukan analisa, seorang manajer risiko perlu menyusun laporan risiko berdasarkan data dari proses mitigasi. Yang ketiga, meminimalisir kerugian akibat terjadi risiko. Setelah risiko ditemukan dan dianalisa, maka pihak-pihak yang terkait dengan risiko perlu melakukan upaya agar risiko tidak sampai terjadi dan mengancam keberlangsungan bisnis. Selanjutnya, memberikan rasa aman bagi stakeholder. Tujuan manajemen risiko perusahaan adalah agar stakeholder merasa aman dan percaya dengan integritas bisnis. Stakeholder di sini bukan sebatas investor saja, tapi juga bekerja, supplier, asuransi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam perusahaan. Jadi, dapat kita simpulkan tujuan dari manajemen risiko ialah untuk menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Oke, selanjutnya kita akan membahas manfaat sumber risiko itu apa sih? Nah, manfaat sumber risiko itu kita bisa lihat. Yang pertama adalah menjamin pencapaian tujuan. Manfaat manajemen perusahaan yang pertama adalah membantu perusahaan mencapai visi, misi, dan tujuan bisnisnya. Tanpa proses manajemen risiko, perusahaan yang benar akan kesulitan atau bahkan gagal mewujudkan visi misi. Yang kedua, meminimalkan kemungkinan bangkrut. Poin kedua ini, manfaat manajemen risiko adalah mencegah bisnis mengalami kebangkrutan. Ada banyak faktor yang bisa mengakibatkan bisnis bangkrut. Di antaranya adalah faktor pengelolaan finansial. Proses manajemen risiko adalah salah satu solusi terampuh guna menghindari kebangkrutan, terutama dari segi keuangan. Yang ketiga yaitu meningkatkan keuntungan perusahaan. Selain untuk meminimalisir ancaman, proses manajemen risiko juga bisa dimanfaatkan guna meningkatkan profitabilitas bisnis loh. Dengan adanya manajemen risiko perusahaan, bisa menganalisa pengelolaan sumber daya yang sekiranya kurang efisien atau efektif. Selanjutnya yaitu memberikan keamanan pekerja. Tidak hanya itu, menjaga
kepercayaan stakeholder juga merupakan manfaat sumber resiko. Agar stakeholder terus mempercayai perusahaan kita sehingga reputasi bisnis juga akan tetap terjaga. Yang terakhir yaitu final review. Selanjutnya ada sumber-sumber resiko. Di sini ada 12 sumber resiko yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada politik atau politikal. Sumber politik terkait dengan resiko adalah resiko yang muncul diakibatkan oleh kebijakan dari kegiatan politik, seperti kebijakan yang diatur oleh pemerintah dan peraturan lainnya yang diberlakukan dalam suatu negara. Diambil contohnya yaitu kebijaksanaan pemerintah, pendapat publik, perubahan ideologi, peraturan kekacauan yang di dalamnya terdapat perang, terorisme, atau kerusuhan. Yang kedua ada lingkungan atau environmental. Sumber dari resiko jenis ini merupakan resiko yang muncul dari sekitar kita. Dalam melakukan kegiatan usaha, sumber resiko ini pun kerap kali menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha seperti pencemaran lingkungan dan lainnya. Contohnya, pencemaran, kebisingan, perizinan, opini publik, kebijakan internal atau perusahaan, perundangan yang berkaitan dengan lingkungan, dampak lingkungan. Yang ketiga ada perencanaan atau planning. Sumber perencanaan yang berkaitan dengan munculnya suatu resiko bermula proses perencanaan yang dilakukan dalam menjalankan usaha. Sumber ini berkaitan erat dengan tata cara perizinan dan juga persyaratan perizinan suatu kegiatan usaha. Contoh yang dapat kita ambil yaitu persyaratan perizinan, kebijakan dan praktik, tata guna lahan, dampak sosial dan ekonomi, serta opini publik. Yang keempat ada pemasaran atau market. Resiko pun dapat muncul dikarenakan sumber pemasaran ketika melakukan aktivitas bisnis. Pemasaran yang dilakukan dalam perjalanan usaha dapat mengakibatkan baik kerugian maupun keuntungan. Contoh yang dapat kita ambil dari market yaitu permintaan atau perkiraan, persaingan, keusangan, kepuasan pelanggan, dan mode. Selanjutnya ada ekonomi atau ekonomik. Sumber ekonomi dalam kaitannya dengan risiko tentu berkaitan dengan sumber kebijakan ekonomi seperti kurs, mata uang, inflasi, nilai pajak, suku bunga, dan lainnya. Contoh yang dapat kita ambil yaitu kebijakan keuangan, perpajakan, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Yang keenam ada keuangan atau finansial. Sumber keuangan pun berpotensi dalam munculnya suatu risiko. Risiko yang bersumber pada aspek ekonomi tidak hanya berpengaruh pada pelaku kegiatan usaha, tapi juga bagi perkembangan masyarakat, seperti kebangkrutan dan keuntungan suatu usaha yang berdampak pada kondisi keuangan para pekerjanya. Contohnya yaitu kebangkrutan, keuntungan, asuransi, dan risk share. Yang ketujuh ada alami atau natural. Sumber alam dalam suatu risiko berawal dari alam seperti kondisi cuaca yang dapat saja menghambat pelaku usaha dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Contohnya yaitu kondisi tanah di luar dugaan, cuaca, gempa, kebakaran, dan ledakan, serta temuan situs arkeologi. Yang kedelapan ada proyek atau project. Resiko dalam proyek adalah segala hal yang memiliki pengaruh terhadap timeline proyek, performance, atau budget. Contohnya, persyaratan unjuk kerja, standar kepemimpinan organisasi, perencanaan dan pengendalian kualitas, rencana kerja, tenaga kerja dan sumber daya, serta komunikasi dan budaya. Yang kesembilan ada teknis atau teknik, yaitu sumber risiko teknis berhubungan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan teknis pada kenyataannya, seperti kondisi operasional perusahaan sebagai salah satu contohnya. Yang ke-10 adalah manusia atau human. Sumber ini berkaitan erat dengan sumber daya manusia. Risiko yang muncul dari sumber ini berupa kompetensi yang berkaitan pada kemampuan, kelalaian, kelelahan, dan sebagainya. Contohnya yaitu kesalahan, tidak kompeten, kemampuan berkomunikasi, budaya, bekerja dalam kondisi gelap atau malam hari. Yang ke-11 yaitu kriminal. Sumber ini berkaitan dengan munculnya risiko pada bidang pencurian, pemalakan, penipuan, dan risiko serupa lainnya. Yang dapat kita ambil contohnya yaitu kurang aman, perusakan, pencurian, penipuan, dan korupsi. Yang
terakhir yaitu keselamatan atau safety. Sumber keselamatan berkaitan dengan risiko dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, seperti adanya zat berbahaya dalam melakukan kegiatan bisnis, ledakan, bahkan kebakaran, dan risiko lainnya dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja. Contohnya yaitu zat berbahaya, bertabrakan, keruntuhan, kebanjiran, kebakaran, dan ledakan.